Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Hak asasi manusia itu adalah seperangkat hak yang melekat di dalam setiap manusia. Itu merupakan suatu anugerah yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia. Jadi, setiap manusia sejak lahir sudah memiliki hak asasi. Ketika ibu melahirkan anaknya, maka anak ini harus sudah punya hak untuk dijaga, dilindungi, diberikan air susu ibu. Anak sekolah juga sudah memiliki hak asasi. Dia memiliki hak asasi untuk bersekolah, untuk diberikan pendidikan. Nah, itulah hak asasi. Jadi, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Lihat ya, itu hak asasi manusia. Tetapi kali ini kita akan belajar mengenai hak asasi manusia yang tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Mentang-mentang ada hak asasi manusia, kamu seenak-enaknya kamu pakai pakaian yang tidak baik. Kan hak-hak gue mau ngapain aja, itu kan hak gue. Ingat, hak asasi manusia juga yang ada di dalam negara kita harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hak asasi manusia itu memiliki ciri-ciri khusus. Yang pertama adalah hakiki. Ya. Hakiki ini artinya hak asasi manusia setiap manusia yang sudah ada sejak manusia itu lahir. Itu hakiki, ya. Kemudian yang kedua itu adalah universal. Berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, gender, dan perbedaan yang lainnya. Ya, itu universal. Jadi hak asasi manusia itu bersifat universal tanpa memandang status dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah ciri-cirinya tidak dapat dicabut, nggak bisa dicabut, ya. Maksudnya di sini adalah hak asasi manusia itu tidak dapat dicabut dan tidak bisa diserahkan kepada orang lain karena dimiliki oleh setiap manusia, oleh dirinya sendiri, jadi nggak bisa dicabut dan tidak bisa diberikan kepada orang lain, ya. Kemudian yang keempat, tidak dapat dibagi. Artinya semua orang berhak mendapatkan hak. Apakah itu hak sipil, apakah itu hak politik, hak ekonomi, hak sosial, budaya. Ya, Ibu kasih contoh kalau hak politik nih. Hak politik itu adalah salah satu hak yang diberikan oleh warga negara untuk memilih dan untuk dipilih. Artinya dia memilih, ya, memilih calon-calon legislatif, calon-calon eksekutif. Dan dia juga berhak untuk dipilih. Ketika dia ingin mencalonkan diri, dia juga berhak dipilih. Jadi itu namanya hak politik. Contoh yang diberikan, ya. Kemudian hak asasi manusia atau hak dan kewajiban ada dua hal yang berkaitan. Ya. Hak asasi memiliki dua hubungan yang berkaitan. Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu memiliki hubungan sebab akibat. Jadi ada hak dan kewajiban. Jadi hak dan kewajiban ini adalah dua hal yang memiliki sebab akibat. Ya, jadi saling berkaitan, nggak bisa dipisahkan ini hak dan kewajiban. Ya, misalnya seorang pelajar berhak mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, seorang pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan itu adalah sebagai akibat yang diberikan oleh guru, ya. Contohnya kan kalian di sini hak kalian apa? Hak kalian adalah mendapatkan ilmu, ya. Hak kalian itu adalah mendapatkan pendidikan yang diberikan oleh guru. Tapi kewajiban kalian apa? Kewajiban kalian itu mengerjakan tugas. Ketika guru menugaskan kalian kerjakan, nah kalian wajib menyelesaikan tugas, ya. Itu kewajiban kalian sebagai siswa.
Hak kalian adalah mendapatkan ilmu yang diberikan oleh guru. Jadi hak dan kewajiban memiliki sebab akibat yang saling berkaitan, ya. Itu sebab akibat daripada hak dan kewajiban. Nah, sekarang hak dan kewajiban asasi manusia dalam instrumen Pancasila apa aja, ya. Kita tahu dulu apa sih instrumen. Instrumen biasanya kaitannya dengan musik gitu ya, karena instrumen musik ya. Tapi instrumen itu adalah, di sini artinya instrumen itu adalah penjabaran dari nilai-nilai Pancasila. Sifatnya khusus dibandingkan dengan nilai-nilai dasar. Dengan kata lain, instrumen itu merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Ya, ini adalah maksudnya mengenai ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku yang menjamin hak asasi manusia. Itu maksudnya daripada nilai instrumen. Jadi maksudnya bahwa hak asasi manusia itu terdapat di dalam suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan, baik dalam undang-undang dasar, dalam TAP MPR, dalam ketentuan undang-undang organik, dalam ketentuan peraturan pemerintah penggali undang-undang, ketentuan peraturan pemerintah, ya, ketentuan dalam peraturan presiden, begitu juga keputusan presiden dan juga keputusan presiden nomor 40 tahun 2004 tentang rencana aksi nasional dan hak asasi manusia. Nah, itu tadi nilai instrumen, ya. Sekarang ada hak dan kewajiban dalam nilai-nilai praktis Pancasila. Tadi Ibu udah bilang bahwa instrumen itu berarti adalah suatu ketentuan peraturan-peraturan ya nak ya. Itu instrumen maksudnya. Nah, sekarang hak dan kewajiban dalam nilai praktis apa aja? Ya, supaya kalian paham. Kok ada Pancasila di dalam nilai instrumen, sekarang ada lagi nilai praktis. Kalau instrumen kalian sudah tahu, sekarang Ibu mau menerangkan mengenai nilai praktis yang ada di dalam Pancasila, ya. Nilai praktis itu adalah realisasi dari nilai instrumen yang ada di dalam Pancasila, yang selalu berkembang dan selalu ada atau kadang-kadang dapat dilakukan suatu perubahan, ya. Jadi itu artinya nilai praktis. Jadi dia bisa dilakukan kalau adanya suatu perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Karena hal tersebut, Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Ideologi. Ya, ideologi. Ide itu adalah suatu gagasan. Karena ada suatu gagasan yang terbuka, yang itu memang kalau memang itu perlu ada suatu perubahan yang dapat membangun suatu negara, itu bisa dikembangkan. Itu namanya hak dan kewajiban hak asasi manusia dalam nilai praktis sila-sila, ya. Jadi kalian paham ya apa itu tadi hak dan kewajiban dalam nilai praktis. Jadi nilai praktis itu merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumen, realisasi. Jadi bisa diadakan suatu perubahan kalau itu diperlukan, ya. Itu hak dan kewajiban dalam nilai praktis. Kemudian kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dalam kehidupan kita sehari-hari tentu kalian sering mendengar banyaknya peristiwa-peristiwa, misalnya terjadinya suatu pembunuhan, ya, suatu pembunuhan yang sering terjadi di dalam suatu negara, perampokan misalnya, penyiksaan. Nah, itu adalah salah satu pelanggaran dari hak asasi manusia. Pembunuhan, perampokan, penyiksaan, membuli. Nah, ini membuli nih, ya. Kadang-kadang sering kejadian di dalam sekolah, tapi nggak di sini ya nak ya. Kalian semua baik-baik. Ibu tahu semua kalian baik-baik. Tapi ingat, membuli teman itu adalah suatu pelanggaran hak asasi manusia. Ya. Jadi kalau kalian sudah memahami ini, kalian tidak akan melakukan lagi pembulian. Kalian adalah anak-anak yang mengerti, memahami apa itu hak asasi manusia dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi Ibu terangkan di sini bagaimana sih, apa aja sih kasus-kasus yang melanggar hak asasi manusia? Yaitu tadi pembunuhan, perampokan, penyiksaan, pembulian. Itu adalah kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Ya,
Nah, terkadang kita masih suka dengar juga ya, kok banyak sih ini dilakukan, kok masih ada sih perampokan, kok masih ada sih penyiksaan, kok masih ada sih pembulian, apa sih penyebabnya? Nah, apa sih faktor-faktornya? Kenapa sih masih ada perampokan, masih ada penyiksaan, masih ada pembunuhan? Apa sih yang menyebabkan mereka melakukan ini? Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka melakukan itu. Ya, pertama, karena adanya sikap egois. Ya, Ibu terangkan di sini artinya kalian tidak, ya. Artinya supaya kalian tahu kalau itu masih dilakukan berarti dia masih memiliki sikap egois. Sikap mementingkan dirinya sendiri. Nah, itu faktor-faktornya. Faktor internal. Internal itu faktor yang ada dari dalam. Kenapa mereka masih melakukan? Pertama, faktor internal. Contohnya adalah karena memiliki sikap egois. Sikap yang mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Ya. Egois. Yang kedua, karena masih rendahnya kesadaran manusia akan manfaat hak asasi manusia. Mereka masih nggak ngerti apa sih HAM. Mereka nggak paham apa itu hak asasi manusia. Nah, itu faktor internal yang menyebabkan mereka melakukan itu. Karena masih rendahnya kesadaran akan HAM. Mereka nggak paham apa sih hak asasi manusia. Nah, itulah penyebabnya. Tapi nggak kalian ya. Kalian semua paham. Ya. Kemudian, yang ketiga adalah sikap tidak toleran. Nah, sikap tidak toleran. Mereka tidak mau toleransi terhadap orang lain. Biasanya mereka muncul ini adalah karena mereka tidak menghargai atau tidak menghormati kedudukan dan keberadaan orang lain. Ini yang dimaksud dengan sikap tidak toleran. Nah, itulah faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran HAM dalam di dalam diri atau faktor internal. Contoh faktor internal mengenai hak asasi manusia. Kemudian faktor eksternal. Sudah tahu tadi ya, faktor internal ada pertama karena adanya sikap egois. Yang kedua karena rendahnya kesadaran HAM. Ketiga karena sikap tidak toleran. Ya. Nah, sekarang faktor internal. Faktor internal ini adalah faktor yang muncul dari luar diri manusia sehingga mendorong seseorang untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Contohnya apa saja? Contohnya, penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan. Ya. Pasti kalian tahu ya, apa itu penyalahgunaan kekuasaan. Contohnya adalah apabila ada seorang pengusaha yang tidak memiliki hak-hak buruhnya, ya, yang tidak memperhatikan karyawannya, ya. Nah, itu adalah penyalahgunaan kekuasaan. Jadi dia tidak memperhatikan bagaimana hak-hak untuk melindungi bawahannya, ya. Kemudian yang kedua adalah karena faktor tidak ada ketegasan dari aparat penegak hukum. Nah, contohnya apa sih? Kok Ibu bilang tidak tegas aparat penegak hukum? Nah, karena apa? Contohnya karena masih banyak kasus pelanggaran HAM yang belum tuntas. Nah, masih ada banyak faktor pelanggaran HAM yang belum tuntas. Ibu kepengen nanti kalau kalian duduk sebagai aparat penegak hukum atau apapun kalian, Ibu berharap kalian menjadi orang-orang yang sukses. Ketika kalian menjadi aparat penegak hukum, biarlah kalian boleh melakukan bersikap tegas, ya, supaya ini tidak memicu timbulnya kasus-kasus pelanggaran HAM. Demikianlah materi yang Ibu jelaskan. Jangan lupa subscribe, like, dan